Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ya pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Bahasa Arab Gampang. Dan sekarang kita akan ya belajar materi di pelajaran 12 tentang syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah, yaitu susunan dua kata yang terdiri dari ya pertama huruf jar dan isim yang majrur atau yang berkedudukan sebagai masbuk bi harfil jar. Ya, misalnya fil ghurfati. Ini susunan fil ghurfati namanya syibhul jumlah. Alal kursiyyi, di atas kursi namanya susunan syibhul jumlah. Atau yang kedua, yang B, ya dzarab plus mudhaf ilaih. Misalnya amamal fasli, di depan kelas, wara'al baiti, di belakang rumah. Ya, seperti itu. Catatan yang pertama, syibul jumlah belum membentuk kalimat sempurna. Ya, untuk menjadikannya kalimat sempurna, bisa dimasukkan ke dalam jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, misalnya ke dalam jumlah ismiyah, Aliyun fil ghurfati. Ali berada di dalam kamar. Di sini Ali mubtada, khabarnya syibul jumlah fil ghurfati. Tapi syibul jumlah bisa kita ya perjelas, kita jelaskan per katanya. Fi-nya huruf jar, al-ghurfatinya masbuk bi harfil jar, tapi susunan fil ghurfati ya secara keseluruhan ini namanya syibul jumlah dan berposisi sebagai khabar. Kemudian nama Aliyun fil ghurfati. Ya, Ali tidur di dalam kamar. Nama fi'il madhi, Aliyun fa'il, fi huruf jar, al-ghurfati ya masbuk bi harfil jar. Ya, fil ghurfatinya ini syibul jumlah. Ya, ketika syibul jumlah berposisi sebagai khabar, ya kita jelaskan dia sebagai khabar. Tapi kalau seperti ini pada jumlah fi'liyah, ya cukup kita katakan fi huruf jar al-ghurfati masbuk bi harfil jar, enggak usah kita sebutkan syibul jumlah, ya. Seperti itu aja jelasinnya, ya. Adapun ya kalau dia berposisi sebagai khabar, kita jelaskan dia khabar. Ya nanti kalau di tingkat lanjutan ya, antum belajar lebih lanjut nanti akan ada perinciannya, ya. Tapi kalau untuk pemula gampangnya seperti itu. Kalau dia berada pada jumlah ismiyah ya dan berposisi sebagai khabar, kita sebutkan dia syibul jumlah sebagai khabar. Tapi kalau pada jumlah fi'liyah yang seperti ini, nggak usah kita sebut-sebut syibul jumlah, ya seperti biasa aja ya, seperti kita menjelaskan kata pada materi-materi sebelumnya. Kemudian yang kedua, pada jumlah ismiyah, syibul jumlah sering dijumpai menempati posisi khabar. Ya, akan datang penjelasannya setelah ini. Ya, demikian ya. Dan nggak ada latihan ya. Insyaallah setelah ini kita akan bahas pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita ya dari buku Bahasa Arab Gampang. Sekarang kita akan bahas pelajaran 13 ya tentang mubtada muakhar dan khabar muqaddam ya. Khabar bisa berupa syibhul jumlah. Ya, kita sudah bahas ya syibhul jumlah itu apa. Misalnya ya khabar berupa syibhul jumlah, at-talibu fil fasli. Siswa itu berada di dalam kelas. At-talibu mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya syibhul jumlah fil fasli. Ya, sedangkan fi-nya huruf jar, al-fasli masbuk bi harfil jar, dan susunan fil fasli ini syibhul jumlah yang berposisi sebagai khabar. Contoh lain lagi, al-mudarrisu amamal fasli. Ya, guru itu berada di depan kelas. Al-mudarrisu mubtada,
Amamal fasli ya syibul jumlah berposisi sebagai khabar, sedangkan amamanya sendiri adalah dzarab makan sekaligus mudhaf, al-fasli mudhaf ilaih. Catatan ya. Satu, ya ketika khabar berupa syibhul jumlah sering dijumpai ya posisinya itu dikedepankan dan mubtadanya diakhirkan. Nah, mubtada yang posisinya diakhirkan itu dikenal dengan istilah mubtada muakhar ya, al-mubtada wal muakharu. Sedangkan khabar yang posisinya dikedepankan dikenal dengan istilah khabar muqaddam, al-khabarul muqaddamu. Contoh, misalnya alhamdulillahi. Ini susunan biasa, alhamdu mubtada, lillahi syibhul jumlah khabarnya. Nah, tapi bisa juga dibalik, lillahil hamdu ya, milik Allah lah segala puji. Nah, lillahi ini kan syibhul jumlah dan dia berposisi sebagai khabar muqaddam. Mubtadanya alhamdu, namanya mubtada muakhar. Ya, karena istilah posisinya diakhirkan. Yang kedua, pada kasus khabar muqaddam ya, yang berupa syibul jumlah sering dijumpai itu mubtadanya berupa isim nakirah. Ya, berarti mubtada itu ya enggak selamanya isim ma'rifah, tapi umumnya isim ma'rifah. Dia bisa juga nakirah ya dengan beberapa alasan, di antaranya ini nih alasannya. Jika dia khabarnya syibul jumlah dan posisinya dikedepankan sedangkan mubtadanya diakhirkan, maka pada saat seperti ini ya mubtadanya bisa nakirah ya. Contoh ya, mubtada yang nakirah misalnya fil fasli talibun. Di dalam kelas itu ada seorang siswa. Amamal fasli mudarrisun. Di depan kelas itu ada seorang guru. Tapi kalau mubtada yang ma'rifah misalnya fil fasli at-talibu. Di dalam kelas ada siswa itu. Ya amamal fasli al-mudarrisu. Di depan kelas ada guru itu. Ya seperti itu ya. Dan ini pembahasan yang penting ya untuk kalau antum pengen bikin cerita pendek ya, antum bisa mulai dari susunan syibul jumlah ya yang jadi khabar muqaddam. Kemudian mubtada'nya itu diakhirkan dan dia nakirah seperti pada latihan di sini. Misalnya fil masjidi rajulun. Ya, di dalam masjid ada seorang laki-laki. Ya, kita bisa mulai dari kalimat ini. Kemudian kita lanjutkan ar-rajulu 'alal mimbari. Ya, laki-laki itu berada di atas minbari, di atas mimbar. Atau antum bisa juga bikin kalimat misalnya ya fil ghurfati rajulun, fil ghurfati waladun, atau 'alal kursiyyi atau 'alal maktabi misalnya qalamun, al qalamu jadidun ya seperti itu. Ya, penting nih dipahami. Ya, atau kalau antum mau ya contoh-contoh tentang cara menyusun kalimat dan cerita pendek bisa dibaca di buku saya yang satu lagi ya, belajar menyusun kalimat dan cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab. Itu khusus membahas tentang cara menyusun kalimat dan cerita pendek. Ya, antum bisa baca di sana. Nah, sekarang kerjakan latihannya ya tanpa melihat kunci jawabannya. Ya, demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas ya latihan pelajaran 13. Perintahnya tentukan kedudukan isim dan sebutkan harokat akhirnya ya. Tapi seperti biasa, bagi antum yang belum mengerjakan latihan ini, harap di stop dulu ya rekaman ini. Silahkan antum kerjakan dulu. Baru setelah itu antum simak penjelasan ini. Dan bagi antum yang sudah mengerjakannya, ya mari kita bahas. Ya, tentukan kedudukan isim dan sebutkan harokat akhirnya. Kita baca fil masjidi rajulun. Ya, di dalam masjid itu ada seorang laki-laki. Ya, fi huruf jar al masjidi ya masbuk bi harfil jar, dan susunan fil masjidi ini syibhul jumlah yang berposisi sebagai khabar muqaddam. Ya, tadi al masjidi harokat akhirnya kasrah ya. Rajulun di sini mubtada muakhar dhammah. Ar-rajulu 'alal minbari. Ya, laki-laki itu berada di atas mimbar. Ya, ar-rajulu mubtada ya dhammah, 'ala huruf jar, al-minbari masbuq bi harfil jar, dan susunan 'alal minbari ini syibul jumlah yang berposisi sebagai khabar. Ya, dan al-minbari harokat akhirnya kasrah. Kemudian yakhtubu ya, yakhtubu sedang berkhutbah. Ini fi'il mudhari'. Ar-rajulu laki-laki itu amaman nasi di hadapan orang-orang. Ar-rajulu ini fa'il ya, dhammah, amama di sini adalah dzaraf makan sekaligus mudhaf. Harokat akhirnya kasrah, an-nasi mudhaf ilai kasrah.
Ar-rajulu imamul masjidi. Ya, laki-laki itu ada imam masjid. Ya, ar-rajulu mubtada dhammah, imamu khabarnya dhammah sekaligus mudhaf. Al-masjidi mudhafun ilaih kasrah. Ya demikian ya pembahasan latihan pelajaran 13. Semoga bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab.